Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat? Kembali lagi di channel Dangyang Cipta Rasa, channel yang akan menemani sahabat dengan kisah nyata misteri. Sahabat, sebelum saya memulai kisah nyata misteri kali ini, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Mbak Farhana yang sudah mengizinkan saya menceritakan kisahnya di channel YouTube ini. Mohon maaf bila cara penyampaian saya kurang berkenan ya Mbak. Dan cerita nyata misteri kali ini saya beri judul Derita Anak Indigo Ketika Mata Batin Terbuka. Yuk sahabat, kita ikuti cerita selengkapnya. Namaku Farhana. Sekarang usiaku 19 tahun. Aku yang saat itu masih kelas 5 SD tidak mengerti apa yang terjadi dengan diriku. Yang aku tahu, teman-teman sekelasku bilang aku aneh. Mungkin karena aku sering tertidur saat sedang berada dalam kelas ketika guru sedang memberikan pelajaran. Seringkali aku begitu sampai-sampai ibuku dipanggil beberapa kali oleh wali kelasku. Tapi aku tidak merasa melakukan kesalahan, karena aku menganggap tidur di kelas itu sesuatu yang alami, tidak dibuat-buat, karena aku tidak bisa mencegah rasa kantuk itu datang. Aku sendiri tidak tahu kenapa aku tiba-tiba suka tertidur di dalam kelas. Yang ajaibnya, ketika bu guru bertanya tentang apa yang beliau jelaskan saat aku sedang tertidur, aku selalu mengetahuinya dan menjawab dengan benar. Akhirnya wali kelas dan guru yang mengajarku pun bosan dan tidak pernah menegurku kalau aku tertidur di dalam kelas. Aku tinggal di sebuah perumahan klaster yang bisa dibilang masih cukup sepi penghuninya. Meskipun kami punya tetangga, tapi mereka kurang bersosialisasi. Entah karena jarang di rumah, atau memang anak-anak seusiaku saat itu yang ada di sana kurang suka bermain bersama di luar. Tepat di belakang rumah orang tuaku, di luar benteng terdapat sebuah pohon besar yang dikelilingi batu-batu besar. Meskipun tanahnya masih masuk ke area klaster, tapi ada sesuatu yang membuat pengembang sengaja membentengi pohon dan batu-batu tersebut. Tidak diceritakan kenapa pengembang klaster tersebut membentenginya. Hingga suatu malam, saat aku sedang mengerjakan PR dari sekolah di kamarku, dari jendela kamar, aku lihat ada sesuatu yang berkelebat terlihat oleh sudut mataku. Aku mendekatinya, tapi aku lihat tidak ada siapa-siapa. Kejadian-kejadian seperti itu kerap kali aku alami, yaitu terlihat oleh sudut mata ada bayangan sekelebat, tapi setelah dilihat secara seksama, tidak ada apa-apa. Menginjak kelas 6 SD, bukan hanya sekelebat bayangan yang terlihat olehku. Setiap malam, aku mendengar suara orang-orang seperti sedang ngobrol di belakang rumah. Tapi, bahasa mereka tidak aku mengerti, namun aku mendengar dengan jelas. Bahkan ada suara anak kecil yang memanggil-manggil namaku, seperti mau mengajakku bermain, tapi wujudnya tidak terlihat. Di rumah ini, kebetulan kamarku berada paling belakang, berdekatan dengan pohon besar dan batu-batu besar yang dibentengi pengembang perumahan. Malam itu pun, aku kembali mendengar dengan jelas suara-suara berisik seperti banyak orang yang sedang mengobrol. Dan setelah aku cermati, ternyata orang-orang yang sedang mengobrol itu terdengar dari arah pohon tersebut. Dan anehnya, aku tidak merasa ketakutan dengan semua itu. Mungkin karena saat itu aku belum melihat jelas,
siapa yang selalu mengobrol di malam hari di sana, dan anak kecil yang sering memanggil-manggil namaku. Masuk SMP kelas 1, aku yang waktu SD suka tertidur di dalam kelas, kini mulai sembuh. Tapi, pendengaranku tentang suara dari alam lain semakin tajam, dan aku pun mulai tidak tahan dengan suara-suara bising orang yang mengobrol itu. Semakin hari suara itu semakin jelas terdengar. Suara-suara bernada sengau dan tidak aku mengerti. Setiap malam, aku selalu tutupi dengan bantal kedua telingaku, baru aku bisa tidur. Itu pun setelah larut malam. Malam itu jam 11 malam, ibuku tiba-tiba masuk ke dalam kamar dan kaget melihatku menutupi kedua telinga dengan bantal. "Farhana, kamu kenapa, nak? Kenapa kupingmu kamu tutup dengan bantal?" tanya ibu dengan wajah keheranan. Aku tidak langsung menjawab, hanya terdiam. Karena takut ibu malah menganggapku aneh, seperti yang selalu dibilang teman-teman sekolahku. Lalu aku menatap ke arah jendela. Dan akhirnya aku menjawab, "Aku mendengar banyak sekali suara orang-orang yang sedang ngobrol dari arah pohon itu, Bu." Jawabku sambil menunjuk ke pohon yang berada di belakang rumah. Ibuku tersentak kaget mendengar perkataanku. Dia menggeser duduknya mendekatiku. "Sejak kapan kamu suka mendengar suara dari sana, Hana? Di sana tidak ada orang. Yang ada hanya pohon besar dan beberapa batu besar," tanya ibu kepadaku. Aku menjawab, "Sejak dari awal kelas 6, Bu. Setiap malam, suara mereka terdengar berisik. Aku seringkali tidak bisa tidur, apalagi kalau ditambah ada suara anak kecil yang memanggil-manggil namaku. Tambah berisik, Bu," ujarku sambil kembali menutupi kedua telingaku. Ibu akhirnya terdiam, hanya menatap penuh rasa iba, bingung dengan apa yang aku alami. Karena selama ini, mungkin ibu tidak terlalu memerhatikanku saat menjelang tidur. Akhirnya, malam itu ibu tidur di kamarku. 2 minggu setelah ibuku mengetahui kalau aku bisa mendengar suara makhluk halus, di sekolah aku mengalami kejadian mengerikan. Saat itu jam 11 siang, aku meminta izin mau ke WC kepada guru matematika yang sedang mengajar di kelasku. Aku melangkah melewati lorong keras menuju WC yang berada di pojok lorong tersebut. Sesampainya di depan WC, aku terdiam sejenak. Tiba-tiba bulu kuduku meremang, entah apa penyebabnya. Kemudian aku pun masuk ke dalam. Namun, saat aku hendak buang air kecil, aku mendengar suara mendengkur tepat di atas kepalaku. Spontan aku melihat ke atas. Aku langsung menjerit-jerit karena tepat di atas kepalaku ada kepala melayang di udara. Lehernya penuh darah, dengan mata terpejam, seperti tidur dan mendengkur cukup keras. Aku dengan cepat keluar dari ruangan WC dan segera berlari ke arah kelasku. Tapi saat aku hendak berlari, tanganku dipegangi Mang Ujang, penjaga sekolah yang saat itu hendak membersihkan WC. "Ada apa, Neng Hana? Kenapa menjerit-jerit? Terus tergesa-gesa keluar dari dalam WC?" ujar Mang Ujang keheranan. Aku menunjuk ke arah WC sambil berkata dengan sedikit gugup, Di atas langit-langit WC, aku melihat ada kepala melayang di udara saat aku hendak kencing, Mang," ujarku kepada Mang Ujang. Mendengar perkataanku, Mang Ujang malah tertawa kemudian berkata, "Ah, kirain ada apa. Masa tengah hari begini ada hantu, Neng?" kata Mang Ujang sambil kemudian membuka pintu WC. Aku sangat jengkel sekali dengan perkataan Mang Ujang, yang tidak mempercayai apa yang aku lihat barusan di dalam WC. Walau hati masih jengkel karena Mang Ujang tidak mempercayai ucapanku, aku pun kembali masuk ke dalam kelas. Akhirnya rasa ingin kencing aku tahan sampai bel istirahat kedua. Tepat jam 12,
Bel pun berbunyi. Aku bergegas menuju musola yang kebetulan di sebelahnya ada WC-nya. Dengan diantar Putri teman sebangku di kelas. Di WC itu aku aman tidak melihat apapun yang ganjil. Tapi saat hendak pulang sekolah, aku berjalan melewati ruangan praktek biologi. Dari jendela kacanya, sekilas sudut mataku melihat ada bayangan putih sedang berdiri di sebelah patung rangka manusia. Aku menghentikan langkahku dan aku menatap ke dalam ruangan praktek biologi tersebut. Dari kaca jendela, aku melihat ada perempuan memakai baju putih bermuka pucat, berambut panjang menyentuh lantai, sedang berdiri menatapku. Putri yang saat itu berdiri di sebelahku, dia bertanya, "Kamu kenapa, Hana? Kok seperti ketakutan? Kamu lihat apa?" Tanya Putri sambil memegangi tanganku. Aku tidak menjawab pertanyaannya. Segera aku tarik tangan Putri dan bergegas meninggalkan ruangan praktek biologi itu. Dan untung saja, sopir yang biasa antar jemput aku ke sekolah sudah ada di depan gerbang. Aku pun bisa langsung pulang. Apa yang aku lihat di sekolah, aku tidak ceritakan sama ibu, takut beliau khawatir. Malam harinya, saat aku hendak tidur, lagi-lagi terdengar suara banyak orang yang sedang mengobrol di belakang rumah. Penasaran aku membuka tirai jendela belakang. Pelan-pelan, aku buka, aku intip, aku ingin melihat sebenarnya siapa orang-orang yang lagi mengobrol itu. Apa yang aku lihat di belakang sana membuatku mundur satu langkah. Di belakang rumah yang aku biasa lihat ada pohon besar dan beberapa batu besar, sekarang ada pemandangan aneh. Di sana terlihat terang, ada banyak orang hilir mudik seperti suasana di pasar. Ada beberapa orang yang sedang duduk di bawah sebuah saung, seperti sedang berbincang-bincang dan menikmati makanan. Rupanya, suara mereka itu yang sering terdengar olehku setiap malam. Bahasa mereka terdengar sangat menggelikan, namun lama-lama membuatku takut juga. Aku segera menutup tirai jendela kamar dan menuju tempat tidurku. Tapi, saat aku menutupkan selimut ke tubuhku, di pintu kamar terlihat ada seorang anak kecil perempuan yang sedang menatapku. Setelah beberapa detik kami saling menatap, anak kecil itu berkata, "Akhirnya kamu bisa melihatku ya? Jangan takut, Hana. Aku tidak akan menyakitimu. Aku hanya ingin berteman denganmu." Kata anak kecil itu, kemudian melangkah mendekatiku. Aku yang sudah berbaring kembali terduduk kaget dan takut. Karena tiba-tiba ada anak kecil dengan rambut dikepang dan bermuka pucat berada di dalam kamarku. Anak itu terus menatapku, mendekat dan tersenyum. Tapi saat melihat aku ketakutan, dia mundur dan lari terus menghilang menembus pintu kamar. Aku hanya bisa terdiam ketakutan. Dan semenjak malam itu, aku jadi sering melihat penampakan-penampakan makhluk halus. Di rumah, di sekolah, atau dimanapun aku berada, bila tempat itu ada makhluk halusnya, hampir dapat dipastikan aku bisa melihatnya. Aku sampai diolok-olok, dipanggil anak jin oleh teman-temanku di sekolah. Karena aku bisa melihat dan komunikasi dengan makhluk halus. Aku pun menjadi risih dan malu. Juga tidak tenang karena takut tiba-tiba mereka muncul di belakangku tanpa aku bersiap terlebih dahulu. Dan saat hendak tidur pun, aku selalu was-was karena takut tiba-tiba mereka ikut tidur bersamaku di tempat tidur. Akhirnya aku setiap malam tidak bisa tidur nyenyak. Aku pun akhirnya cerita sama ibu tentang apa yang sedang aku alami. Ibu sedikit kebingungan mendengar ceritaku, karena ayahku yang seorang dokter
kurang begitu percaya dengan hal-hal yang berbau supernatural atau hantu dan lainnya. Ibu pun mencoba cerita ke guru ngaji privatku yang sering datang ke rumah. Beliau mengenalkan ibuku dengan teman suaminya. Aku pun diberi air doa oleh beliau. Dan beliau bilang bahwa mata batinku terbuka. Ada jin yang berusaha mengelabui mataku. Kemudian aku dinetralisir dari gangguan-gangguan jin dan mata batinku ditutup kembali. Alhamdulillah, aku sedikit nyaman. Karena mereka yang sering menampakkan diri akhir-akhir ini kepadaku, semenjak itu tidak nampak lagi. Namun, sifatku yang suka tidur di kelas saat guru menerangkan mata pelajaran kambuh lagi, tapi tidak separah dulu. Dan semenjak aku dinetralisir, daya ingatku akan sesuatu yang pernah aku pelajari meningkat. Prestasi di sekolah pun tambah cemerlang. Sekarang, aku sudah kuliah di salah satu universitas ternama di luar negeri, dengan jalur beasiswa prestasi. Ternyata, tidak selamanya anak indigo mempunyai dampak buruk di kehidupannya. Tergantung keluarga menyikapi dan mengarahkannya. Kini pelan-pelan, aku bisa melihat kembali mereka yang dari alam lain. Tapi, aku sekarang tidak takut. Mungkin karena aku sudah mulai dewasa. Dan anak kecil yang dulu sering muncul di kamarku secara tiba-tiba, kini menjadi temanku saat aku mengerjakan tugas sampai larut malam. Wallahu alam.